kita bisa menganggap bahwa banyak yang masih belum aware, paham betul mengenai LJK ya tentunya ya, termasuk akses pembiayaan. Apa saja tantangannya? Bahwa yang pertama mungkin tantangan yang namanya pembiayaan. Jadi sekarang apakah UMKM itu paham mengenai akses untuk meningkatkan UMKM melalui pembiayaan? Jangan-jangan masih belum paham bahwa mereka bisa tumbuh berkembang dengan dukungan pembiayaan. Tadi saya yakin OJK menjadi salah satu garda terdepan bersama dengan binaannya terutama perbankan ini, menjadi keinginan kita semua bahwa penopang ekonomi Indonesia ke depan itu adalah UMKM. Jadi UMKM maju, yang ada di dalam UMKM yang maju, dan perekonomian dalam sektor realnya itu juga maju. Hai Sobat Kay, Otoritas Jasa Keuangan OJK mendukung pertumbuhan UMKM serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia agar terus berkontribusi dan menjadi pilar utama perekonomian nasional. OJK memberikan dukungan berkelanjutan kepada UMKM dan sektor pariwisata di Indonesia melalui berbagai inisiatif, diantaranya memfasilitasi akses pembiayaan dan mendorong UMKM untuk mengadopsi teknologi digital. Nah, seperti apa peran OJK dalam memperkuat pembiayaan dan perlindungan UMKM? Lalu bagaimana dukungan dari DPR RI? Kita akan bahasnya dalam Klinik Keuangan UMKM, program kolaborasi KI Radio dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Senang sekali Sobat K, hari ini saya Iksan Anugrah bisa hadir lagi menyapa Sobat K. Dan saya tentu tidak sendirian, karena di studio saya sudah ditemani oleh Bapak Muhammad Mufid selaku Kepala OJK Jember dan Bapak Haji Charles Mekiansah, anggota Komisi 11 DPR RI. Selamat datang Pak Mufid, Pak Charles. Yes. Assalamualaikum Mas, apa kabar Mas? Waalaikumsalam, saya sehat sekali. Pak Charles gimana? Alhamdulillah Mas Ihsan. Luar biasa kabarnya sehat baik. terus ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, ini perjalanan jauh nih Pak, Jakarta Jember Pak. Enggak ada yang jauh. Pak Mufid asli? Saya asli Pamekasan, Mang Ihsan. Oh, seberang ya Pak ya pulaunya. Seberang ya, beda pulau ya. Oke. Saya asli Jember kalau saya. Oh iya Pak ya. Nggak perlu ditanya ya Pak, sudah banyak yang tahu ya Pak Charles ya. Iya. Baik, Sobat Kiai, hari ini pembahasan kita mengenai bagaimana peran OJK dan DPR RI dalam memperkuat pembiayaan dan perlindungan UMKM. Tentu kita perlu tahu dulu Pak, ini kan sejauh ini bagaimana sih OJK melihat peran UMKM dalam perekonomian nasional, serta apa saja tantangan terbesar yang dihadapi dalam hal akses pembiayaan? Ya, makasih Mas Ihsan. Selamat bergabung juga nih Pak Charles. Senang sekali kami bisa hadir di KI Radio, Sobat KI semua yang berbahagia. Jadi menyambung tadi yang disampaikan oleh Mas Ihsan tadi, bagaimana peran UMKM dalam perekonomian Indonesia ini sebenarnya kayak kita bertanya mengenai ya Indonesia itu ya UMKM sebenarnya ya. Yeah. Kenapa? Karena mayoritas perilaku usaha, pelaku usahanya itu UMKM. 99% dari pelaku usaha itu UMKM gitu kan. Jadi kalau kita bisa klaster pelaku usaha itu besar, menengah, kecil dan mikro, 90% itu adalah pelaku UMKM, itu yang pertama. Jadi dari segi pelakunya. Yang kedua juga dari segi penyerapan tenaga kerjanya. 97% tenaga kerja itu diserap oleh sektor UMKM. Dan kontribusi terhadap PDB itu adalah sebesar 61%. Artinya UMKM itu adalah memang perekonomian Indonesia. Jadi betapa pentingnya peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Itu menunjukkan peran penting dari UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Sehingga kalau UMKM-nya tumbuh baik, ya pasti tumbuh dan baiknya perekonomian Indonesia. Yang kedua tadi bagaimana tantangan ya dalam akses pembiayaan. Akses pembiayaan. Ini memang jadi isu yang cukup hangat ya. Bahkan setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ya, Pak Charles ya. Betul, jadi di situ mengamanatkan juga di bab 19 ya. Pasal 249 itu di bab itu mengatur kemudahan akses bagi UMKM. Mengapa? Karena memang masih ada tantangan bagi UMKM
untuk kemudian akses ini. Apa tantangannya? Karena disebut dengan akses berarti tantangannya saat ini kemudahan bagi orang itu masih terbatas. Dan ini juga inline dengan hasil data BPS terkait dengan indeks literasi dan inklusi. Jadi tahun 2023 berdasarkan data inklusi dari BPS dan OJK itu literasi kita itu 65%, inklusinya 75%. Artinya kita bisa menganggap bahwa banyak yang masih belum aware, paham betul mengenai LJK ya tentunya ya, termasuk akses pembiayaan. Apa saja tantangannya? Bahwa yang pertama mungkin tantangan yang namanya pembiayaan. Jadi sekarang apakah UMKM itu paham mengenai akses untuk meningkatkan UMKM melalui pembiayaan? Jangan-jangan masih belum paham bahwa mereka bisa tumbuh berkembang dengan dukungan pembiayaan. Kalau sudah paham, tentunya bagaimana agar siap untuk dapat pendanaan, mulai dari persiapan secara keuangan, misalnya kan ketika akan didanai kan harus ada pencatatan keuangannya. Persiapan untuk bisa mendapatkan pembiayaan ya. Ketika bicara pembiayaan itu kan bisa dari bank dan juga bisa dari non bank ya. Kalau dari bank misalnya dibutuhkan jaminan, apakah ada jaminan yang bisa dilakukan? Kalau dari non bank misalnya tanpa jaminan, apakah cukup enggak data-data informasi yang bisa digunakan sebagai dasar bagi LJK untuk memberikan pembiayaan. Jadi itu salah satunya. Jadi tantangan terbesarnya yaitu tadi. Sehingga peran kita bersama bagaimana agar pelaku UMKM itu bisa mengatasi akses literasi informasi dan siap untuk mendapatkan pendanaan dari LJK. Dan jadi juga LJK-nya juga harus siap. Dan ini nyambung nanti dengan amanat di Undang-Undang P2SK untuk menekankan pentingnya kemudahan akses bagi UMKM. Itu Mas Ihsan ya. Iya, tidak perlu khawatir ya bagi para pelaku UMKM ya Pak ya, mereka itu akan selalu mendapatkan fasilitas pembiayaan ya. Dan yang penting mereka pintar-pintarnya mengetahui ya Pak ya, bagaimana nanti untuk aksesnya dan semua itu sudah difasilitasi. UMKM ini punya peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian nasional ya Pak. Tadi 99 bahkan ya Pak ya. Lakunya betul. 99%. Wah, saya jadi pengen punya UMKM Pak. Mungkin bisa dibantu nanti ya Pak ya. Baik Sobat Kay, masih membahas tentang peran OJK dan DPR RI dalam memperkuat pembiayaan dan perlindungan UMKM. Apa saja nih Pak kebijakan OJK yang saat ini sudah diterapkan untuk mendukung akses pembiayaan yang lebih mudah buat UMKM, terutama kalau kita lihat dari sektor informalnya. Iya, kalau bicara yang sudah diterapkan oleh OJK untuk mendukung UMKM, sebenarnya sejak awal OJK didirikan, itu spirit yang dibangun adalah memang untuk mendukung UMKM dalam berbagai regulasinya ya. Mungkin kita sering mendengar istilahnya program agar setiap masyarakat memiliki rekening, agar masyarakat terbebas dari rentenir, ada KPMR, ada KUR juga, KUR Cluster, ada program digital untuk UMKM dan seterusnya. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sifatnya cukup baru ya untuk dukungan OJK. Jadi di baru-baru ini OJK misalnya mencanangkan program Gencarkan, gerakan cerdas keuangan, yang itu menyasar banyak pihak akses gitu kan. Kemudian setelah Undang-Undang P2SK juga OJK mencanangkan juga bagaimana setiap OJK terutama di daerah juga terlibat untuk mendukung pengembangan ekonomi keuangan daerah melalui aktivasi tim percepatan akses keuangan daerah. Di TPAKD itu banyak kolaborasi yang dilakukan oleh OJK bersama stakeholder baik pemerintah kabupaten, provinsi ya, di level pimpinan di pusat juga seperti itu untuk mencoba mengembangkan ekonomi. Bagaimana caranya? Selain meningkatkan literasi inklusi juga mendukung dalam pengembangan ekonomi daerah, dan hampir mayoritas ketika kita bicara pengembangan ekonomi itu pelakunya adalah para UMKM, baik di sektor pertanian, perikanan, ya itu yang dilakukan yang sekarang cukup intens ya. Jadi di samping program-program yang sudah sejak awal dilakukan oleh OJK, ya.
Itu Mas Ihsan. Ya. Oh siap. Wah ini sekarang kita ke DPR RI nih Pak Charles. Bagaimana nih perannya selama ini untuk mendukung kebijakan OJK, memperkuat akses pembiayaan dan perlindungan nih buat UMKM? Ya, makasih Mas Iksan dan Pak Mufid tadi sudah menjelaskan sangat banyak ya. Memang bicara masalah UMKM dan akses mereka ke hal tersebut jelas ini fungsi dan peran dari perbankan juga sangat penting. Nah, kita bilang memang ketika kita bersama-sama dengan OJK sebagai mitra kami di Komisi 11, kami melihat bahwa apa yang disebut dengan UMKM ini, sepakat saya bahwa ini adalah tulang punggung perekonomian. Yeah. Pembuktiannya sebenarnya udah banyak sekali. Kalau kita tengok dalam 1-2 tahun yang terakhir soal COVID-19. Dan kalau kita mau menengok, mungkin Anda belum lahir atau sudah ya, bagaimana ketika krisis ekonomi, krisis moneter 1998 yang terjadi, itu juga ketika semua sektor usaha yang giant, yang besar dan segala macam itu rubuh, roboh dan kemudian hilang, maka UMKM lah yang sebenarnya menyelamatkan kita. Cuma yang disebut UMKM ini sekali lagi tadi saya sepakat bahwa kadangkala akses mereka kepada ini antara yang mereka inginkan dengan literasi yang mereka ketahui. Nah, ini memang tingkatnya masih ini ya, literasi dan inklusi mereka tuh masih sangat rendah. Ini memang kami meminta sekali kepada pihak OJK agar bagaimana itu bisa pihak-pihak perbankan baik yang tergabung dalam Himbara maupun bank-bank di luar Himbara dan tentunya juga lembaga-lembaga pembiayaan lainnya agar mereka juga memberikan akses yang jauh lebih mudah. Akses yang mudah ini tadi udah ada banyak programnya yang disampaikan oleh OJK, oleh Pak Mufid tadi. Kita bisa bilang bahwa bagaimana kalau yang usaha mikro misalnya. Saya bilang bahwa usaha mikro itu adalah sebenarnya yang menyelamatkan kita. Nah, kita negara kita ini dengan kepemimpinan yang baru nanti di bawah Pak Prabowo dan Pak Gibran, saya menyatakan bahwa hari ini APBN 2025 yang sudah diketok itu insya Allah akan sekitar 3.600 triliun. Kita tahu sekali ini jumlah yang sangat luar biasa besarnya, di mana sektor perpajakan dan PNBP merupakan hal penting. Tetapi yang sekarang kita lihat, kalau masyarakat kita mau tumbuh, yang kemarin juga ada isu kelas menengah yang kemarin disampaikan, makanya yang paling penting adalah bagaimana kemudian tumbuh dan berkembang UMKM baik dari skala mikro, kemudian kecil, menengah maupun menengah atas dan seterusnya. Nah, saya sekali lagi bilang bahwa akses perbankan ini menjadi sangat penting. Saya berharap OJK dalam hal ini bisa memberikan semacam tidak hanya sekedar pengawasan tapi juga kemudian pembinaan, bahkan juga karena memang fungsi dan peran yang luar biasa dari OJK ini dari sisi perencanaan sampai penyidikan, maka bisa melakukan pemaksaan. Nah, mana perbankan yang kemudian tidak pro terhadap UMKM, mereka kalau perlu diberikan penilaian-penilaian yang ini sisi dari key performance-nya ini sangat penting buat masing-masing pihak perbankan maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya sendiri. Jadi saya punya keyakinan OJK khususnya yang ada di Jember, OJK Jember ini bisa melakukan itu semua. Proses literasi yang merupakan salah satu tantangan kita yang sangat penting. Sehingga jangan sampai kemudian orang bilang, loh saya nggak bisa ke bank minjem dan segala macam kata UMKM. Padahal modelnya ada, tapi yang diambil skalanya berbeda kan Pak Mufid ya kalau gitu. Jadi saya sepakat bahwa saya minta sekali proses sosialisasi melalui perbankan di garda terdepannya bersama dengan OJK ini menjadi satu kesatuan yang sangat penting Mas Iksan. Sudah ada ini mungkin Pak undang-undang atau regulasi yang lagi diusulkan nih Pak di DPR supaya bisa meningkatkan kesejahteraan dan untuk keberlanjutan UMKM nantinya. Kami sedang melakukan pembahasan yang memang DPR hari ini kan DPR yang memang waktunya tinggal beberapa saat lagi kan. Tinggal nggak sampai 1 bulan. Sedang digodok dan kita upayakan ini memang kemarin kami bertemu dengan pimpinan-pimpinan OJK baik Pak Mahendra maupun Pak Mirza. Kami berharap bahwa POJK ini, peraturan OJK terkait dengan UMKM ini bisa dirampungkan segera mungkin. Karena unsur-unsurnya ini menjadi sangat penting. Ketika kita bilang negara hadir terhadap sektor yang tadi Pak Mufid bilang bahwa ini sektor yang sangat penting,
maka tidak ada kata lain bagaimana mempermudah, baik itu toolsnya maupun juga apa yang disebut dengan aturan mainnya yang mereka sangat mudah memahami hak, dan tentunya juga pasti kalau tidak ada hak pasti ada kewajibannya. Jangan berpikir bahwa itu sesuatu yang bisa dipinjam tapi kemudian nggak bisa dikembalikan karena memang skala prioritas bisnisnya berbeda. Jadi kita sedang melakukan penggodokan yang disebut dengan peraturan OJK yang memang sedang dilakukan oleh JK dan sering dibicarakan dengan kami baik dalam saat-saat rapat kerja maupun RDP yang dilakukan Komisi 11 dengan mitra kami dari Otoritas Jasa Keuangan ini. Baik. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM ini memang masalah keuangan, Sobat Kay. Nah, nanti kita akan mengetahui bagaimana OJK bisa memastikan perlindungan bagi pelaku UMKM yang menghadapi masalah keuangan. Pastikan Sobat Kay bisa tetap menyimak terus Klinik Keuangan UMKM, program kerjasama KI Radio dan Otoritas Jasa Keuangan. Masih di Klinik Keuangan UMKM, kita akan membahas bagaimana peran OJK dan DPR RI dalam memperkuat pembiayaan dan perlindungan UMKM, Sobat Kay. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Mufid ya, mengenai bagaimana OJK melihat peran UMKM nih dalam perekonomian nasional, UMKM sebagai tulang punggung juga seperti yang dia sampaikan oleh Pak Charles. Tentunya ini harus ada program-program real yang bisa diberikan oleh masyarakat, oleh pelaku UMKM. Seperti apa Pak program-programnya nanti Pak? Ya, makasih Mas Ihsan ya. Jadi bagaimana program-program real yang ada yang kita coba tawarkan dan coba kita desain bersama ya. Tadi di awal Pak Charles menyampaikan bahwa sedang koordinasi dan intent dengan OJK untuk merumuskan amanat Undang-Undang PDSK yaitu RPOJK mengenai kemudahan akses pembiayaan UMKM kan. Dan salah satu isinya bagaimana agar LJK itu bisa mendesain sebuah model sistem agar pembiayaan UMKM itu bisa sustain ya, bisa sustain. Ya. Bagaimana yang kami lakukan untuk sistem tersebut gitu kan? Maka ada sebuah model yang dilakukan oleh kolaborasi antara LJK, pihak-pihak termasuk stakeholder lainnya, pemerintah daerah, termasuk OJK di dalamnya, yang mendorong agar sebuah pembiayaan itu bisa ekosistemnya terbangun dengan baik dari hulu ke hilir. Ya. Jadi di beberapa tempat kami membuat model, misalnya untuk ekonomi daerah. Salah satu contoh mungkin kami sedang bangun di satu wilayah di Sekar Kijang ini ekosistem untuk pengembangan pertanian sektor tanaman pisang contoh ya. Jadi kami berkolaborasi dengan para petani, kelompok tani, kemudian pihak yang menjadi off-taker, pihak LJK yang mensupport pendanaannya, dan pihak lembaga keuangan lainnya seperti asuransi yang mensupport mitigasi risikonya, dan juga pihak yang nanti akan menjadi pembelinya. Jadi ketika ini dibangun, ya maka akan tumbuh UMKM di sektor pertanian misalnya ya, yang mereka cukup siap untuk menanam pisang, mereka akan didampingi untuk pengembangbiakannya, pemeliharaannya sampai panen, dan ketika panen tentunya nggak repot lagi jual. Jadi dari hulu ke hilir. Kalau itu yang kita lakukan dan di beberapa tempat OJK menggagas model desain ekonomi, pengembangan ekonomi yang dari hulu ke hilir, dan itu sejalan dengan tadi upaya untuk kemudahan akses, karena kita tentunya memberikan kemudahan akses bukan hanya mudah tapi sustain. Ya. Kalau mudah tapi nanti tidak bisa membayar angsuran, itu kan juga tidak baik, karena tadi ketika bicara perlindungan UMKM, kita ingin memastikan UMKM itu terlindungi kalau bisa bisnisnya jalan, angsurannya juga nggak ada masalah, dan mereka bisa berkembang. Dan itu harus dilakukan sejak dari hulu sampai hilir, sejak mulai awal mengajukan pembiayaan bahwa pembiayaannya itu bisa sustain, itu bagian dari perlindungan. Jadi itu yang dilakukan. Jadi mencoba membuat siklus sebuah
produk UMKM agar bisa disupport sejak awal sampai proses akhir. Proses akhirnya. Itu yang bisa dilakukan. Oke, itu menarik ya Pak ya, sehingga pelaku UMKM tidak kesulitan lagi ya Pak ya dalam menjalankan bisnisnya, kemudian bagaimana mereka bisa menyentuh pasarnya langsung Sobat Kay. Nah, salah satu juga yang menjadi kendala ini kan keuangan Pak. Bagaimana Pak untuk saat ini bisa memastikan perlindungan keuangan bagi pelaku UMKM ini Pak dari OJK? Yang maksudnya mungkin yang disebut perlindungan keuangan itu dari sisi perlindungan bagi pelaku UMKM Pak yang menghadapi masalah keuangan. Oh, ini ya, kok rasanya saya agak bingung tadi ya Pak ya. Iya, masalah Sorry keuangan ya. Kalau misalnya kreditnya macet dan sebagainya Iya. ya. Jadi Maklum, makanya Pak. tadi kami sebut yang disebut perlindungan keuangan itu apa? Biasanya resiko yang dihadapi bukan hanya pelaku UMKM, tapi pelaku usaha yang didanai oleh LJK itu adalah resiko default atau resiko keuangan dia tidak mampu membayar gitu kan ya. Jadi ini OJK secara umum memastikan bahwa risiko keuangan atau kredit bermasalah itu menjadi risiko yang memang tidak bisa dihindari. Yang bisa dilakukan adalah memitigasi risiko. Dan mitigasi risiko atas risiko keuangan tersebut, risiko kredit itu dilakukan sejak awal proses ya. Proses ketika menyalurkan pembiayaan itu dipastikan bahwa pemberian pembiayaan kepada UMKM tersebut harus dilakukan secara proper, analisisnya harus diberikan secara tepat. Kalau ada sesuatu yang memang belum mendukung, harus ada pendampingan agar siap untuk diberikan kredit. Kalau sejak awal itu sudah diberikan dan sudah sesuai dengan standar, termasuk pendampingan selama pemberian hingga proses berjalan ya, itu sudah mengurangi potensi bermasalah dari sisi keuangan. Namun dalam perjalanannya, misalnya sudah dilakukan secara tepat, bisnis jalan, ada hal-hal yang bisa berdampak terhadap UMKM. Contoh yang paling ekstrim kemarin ketika COVID-19 gitu kan ya. Tiba-tiba ada kondisi di luar kemampuan UMKM sehingga kreditnya jadi bermasalah, nggak mampu bayar. Jadi ada peluang, potensi bahwa OJK itu bisa melakukan restrukturisasi. Jadi kalau dalam perjalanan ada masalah, itu bisa dibicarakan dengan pola restrukturisasi dan itu sudah terjadi ya. Kalau COVID kan memang kejadiannya masif. Kalau kejadiannya per industri misalnya itu bisa dilakukan karena OJK memberikan ruang ya. Di OJK itu sejak awal didirikan hingga setelah penguatan dan pengembangan dengan Undang-Undang P2SK, jadi aspek perlindungan konsumen itu aspek yang sangat menjadi perhatian. Bahkan kalau Mas Ihsan, Sobat K juga mengikuti perkembangan OJK, POJK pertama kali terbit setelah OJK ini POJK 1 2000 ini perlindungan konsumen. Itu. Bahkan POJK yang pertama keluar, bukan yang pertama keluar, tapi yang cukup awal keluar setelah Undang-Undang P2SK itu POJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat juga. POJK nomor 22 tahun 2023 itu Desember 2023 teman-teman. Jadi betapa pentingnya perlindungan konsumen itu bagi OJK ya. Karena itu dua sisi mata uang. Konsumennya juga harus dilindungi dan melindungi konsumen itu bukan sekedar membela sesuatu yang kira-kira ketika konsumen mengadu terus kita bela, enggak, tapi melindungi konsumen itu adalah memastikan konsumen memahami hak dan kewajibannya, didampingi mereka. Kalau nanti ada masalah, ada ruang untuk mengadu dan ada tempat penyelesaian yang baik, sehingga setiap permasalahan itu nanti endingnya diharapkan positif ya. Jadi konsumen dan LJK bisa win-win solution Mas Ihsan ya. Jadi sehingga sustain jangka panjang dan kalau ada masalah seperti itu saya kira bisa diatasi dengan baik dan bisa bekerja sama lagi. Jadi itu spirit yang kita bangun di OJK dari sisi perlindungan konsumen termasuk UMKM sebagai pelaku dari nasabah atau menjadi konsumen utama dari LJK. Wah, luar biasa nih Pak. Nah, bagaimana peran dari DPR RI nih Pak sejauh ini dalam mengawasi implementasi kebijakan OJK terkait pembiayaan UMKM tersebut? Ya, sebagai mitra utama kami di Komisi 11 DPR RI, OJK ini dalam semua level, baik di level pusat sampai ke tingkat daerah, seperti yang kita bicarakan pada hari ini bersama Pak Mufid ini adalah bagaimana kondisi permasalahan dan juga tantangan yang ada di semua tempat tadi, khususnya yang ada di daerah.
Sekar Kijang misalnya. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Mufid tadi dengan membangun end-to-end dari hulu sampai hilir, ini adalah sebuah contoh yang sangat baik. Saya kepikir begini, kalau semuanya cara berpikir yang semacam ini dilakukan, maka efektivitasnya terjadi, komunitasnya terjadi, kemudian juga efisiensi terjadi, dan kemungkinan untuk terjadi orang gagal membayar dan sebagainya itu termasuk fraud juga, itu akan bisa diminimalisir. Sehingga stigma bahwa UMKM itu khususnya yang mikro dan kecil ini biasanya akan membuat jadi masalah dan memusingkan pihak perbankan maupun keuangan lainnya, itu bisa ditepis skala baik. Di situ ada proses literasi yang baik. Di situ juga ada proses yang menyatakan, you bisa pinjam, tapi you ada komunitas yang bagus. Nah, kami di Komisi 11 memang ingin sekali mendapatkan banyakan masukan, tidak hanya di level pusat, yang bicara tentang hal-hal yang sangat besar. Tapi kami meyakini bagaimana misalnya perlindungan konsumen, bagaimana juga soal UMKM ini kemudian bisa kemudian dijewantahkan, bisa diimplementasikan seperti yang tadi disampaikan. Semangat dari P2SK dan kemudian juga peraturan-peraturan OJK lainnya, termasuk soal perlindungan konsumen dan UMKM, saya pikir ini sebuah produk yang memang kita inginkan bahwa kita bisa tumbuh berkembang dari bawah. Kalau one village, one product yang sempat diagungkan di Jawa Timur pada masa-masa sebelumnya, saya pikir ini bisa saja menjadi gabungan beberapa desa. Ini bisa saja menjadi gabungan, kalau tadi bilang sektor pertanian, bisa saja sektor makanan. Bagaimana kemudian kita melihat oleh-oleh misalnya, souvenir dan lain-lain. Dari sisi produk bahan bakunya ada, lalu bagaimana kemudian yang disebut pengolahannya. Lalu juga kalau kita pergi ke beberapa negara-negara yang sebenarnya tidak punya produk bahan bakunya, tapi mereka unggul, karena kemudian juga kemasannya bagus dan kemudian bagaimana proses sampai ke tangan konsumen itu perfecto 100% gitu loh. Nah, kalau ini yang terjadi, saya yakin OJK menjadi salah satu garda terdepan bersama dengan binaannya terutama perbankan ini, menjadi keinginan kita semua bahwa penopang ekonomi Indonesia ke depan itu adalah UMKM. Jadi UMKM maju, yang ada di dalam UMKM yang maju, dan perekonomian dalam sektor realnya itu juga maju. Nah, hari ini kan kita kadang-kadang dihadapkan pada sebuah rapot, oh ini tingkat pertumbuhan kita bagus. Nah, ini tingkat pertumbuhan yang mana dulu? Ini kita perlu lihat dan segala macam. Nah, ketika kita bicara perlindungan konsumen, kemudian juga bicara OJK ke hal-hal yang lebih pelaku-pelaku usahanya langsung, Anda bisa bayangkan bagaimana orang tidak terlibat dalam hutang piutang untuk meminjam modal yang akhirnya mereka bukan menambah kesejahteraannya, tapi hanya gali lubang tutup lubang. Nah, semangat ini saya ingin tutup juga dengan kata-kata begini. Saya berharap di OJK di semua levelan, termasuk yang ada di Sekar Kijang di bawah Pak Mufid ini, punya semangat yang ditunjukkan oleh beliau bahwa OJK memang sedang menjalankan apa yang disebut dengan Undang-Undang P2SK dan merupakan garda terdepan untuk mengawal juga bagaimana melindungi konsumen, bagaimana juga melindungi UMKM. Dan kalau ini terjadi, maka Indonesia 2045 yang kita cita-citakan itu bukan menjadi impian kosong, tapi itu memang menyebabkan Indonesia menjadi negara ketiga atau keempat terbesar secara ekonomi, tidak hanya penduduknya ya, tapi juga ekonominya di dunia. Ya, saya punya keyakinan dari Jember, dari Sekar Kijang, dari Jawa Timur, dari Indonesia untuk 2045 ini. Menuju Indonesia emas ya, Indonesia Pak ya. emas. Siap, luar biasa. Ya. Terima kasih banyak. Wah, kita sudah banyak ngobrol nih Pak hari ini tentang peran OJK dan DPR RI dalam memperkuat pembiayaan dan perlindungan UMKM bersama Bapak Muhammad Mufid selaku Kepala OJK Jember dan Bapak Haji Charles Mekiansah, anggota Komisi 11 DPR RI. Mungkin terakhir untuk conclusion, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Mufid dulu. Iya, Mas Ihsan, ini kami merasa senang sekali malam ini bersama Bapak Haji Charles Mekiansah, karena memang kolaborasi antara OJK disupport oleh
anggota DPR ini sangat luar biasa karena di lapangan perlu banyak hal yang dilakukan untuk mendukung UMKM ya. Tadi saya sebutkan satu contoh untuk mengembangkan sebuah model ekosistem pembiayaan. Saya ingin sedikit tambahkan satu contoh yang dilakukan di Jember, Pak Haji Charles. Jadi kami membangun sebuah kawasan disebut dengan ekosistem keuangan inklusif, EKI namanya, di satu wilayah, menggarap agar semua akses keuangan itu bisa masuk bukan hanya perbankan tapi juga non-bank. Karena kalau bicara akses pembiayaan itu non-bank itu ada PVML juga, perusahaan pembiayaan, perusahaan mulai ventura, asuransi, dana pensiun, itu digunakan untuk mensupport itu. Dan ini sangat dahsyat kalau nanti bisa berjalan di daerah ya. Tentunya kebijakan yang ada di pusat itu berusaha untuk memastikan bahwa kebutuhan di daerah, karena pelaku di daerah itu yang menjadi sentra utama untuk meningkatkan UMKM dengan dukungan dari anggota DPR ya, karena POJK-nya itu salah satu yang dikonsultasikan ke DPR Pak Haji Charles gitu kan ya. Dan ini sudah on progress dan setelah POJK itu diundangkan nantinya, ini sudah langsung tune in ke bawah dengan berbagai program tadi, model ekosistem keuangan inklusif agar seluruh LJK itu bisa masuk mendukung UMKM. Dan tadi yang saya katakan Pak Haji Charles juga bahwa ketika masuk ke EKI itu ekosistem bukan hanya pelaku langsung ya, pertanian, perikanan, tapi juga mencoba mengembangkan sektor UMKM-nya, bagaimana agar produk di sana itu bisa ditumbuhkan sebuah produk yang bisa menjual baik keluar. Dan ini kalau bisa masif, bukan hanya sekarang mungkin di satu desa, tapi tahun depan akan di desa lain. Dan itu semua daerah melakukan itu. Maka insya Allah kita percaya bahwa dari desa-desa ini, dari kabupaten ini akan muncul UMKM yang tangguh. Dan ini bisa terjadi atas dukungan semua pihak, bekerja secara maksimal dengan dukungan banyak pihak, dan ini kolaborasi bersama. Maka insya Allah kita akan optimis 2045 Indonesia Emas akan terwujud. Terima kasih. Amin, ya Pak ya, luar biasa. Dari Pak Charles mungkin. Ya, terakhir karena tadi udah cukup banyak yang disampaikan Pak Mufid tadi, saya berharap kemitraan kami Komisi 11 DPR RI dengan Pak Mufid di daerah Sekar Kijang yang meliputi Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi ini, pola-pola yang beliau lakukan sekarang ini adalah ini yang kita inginkan di tingkat pusat. Dan kalau tadi dikatakan membangun ekonomi dengan memberikan perlindungan pada konsumen dan juga bagaimana perbankan juga dengan UMKM dan sebagainya, ini kami harapan cuma satu, bahwa kemudian ini bisa dilakukan secara bertahap, kemudian bisa terus dikembangkan, dan kemudian juga sustainable, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian kesejahteraan itu juga akan tumbuh dengan baik. Saya pikir itu Mas Iksan yang paling penting untuk kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Baik, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bapak Muhammad Mufid selaku Kepala OJK Jember sudah hadir di studio K-Radio pertama kali nih ya Pak ya. Pertama kali saya ke K-Radio. Tapi nama K-Radio itu sudah sangat familiar. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Dengerin K-Radio kan Pak kalau di mobil? Dengerin K-Radio. Iya. Siap. Pak Charles juga di Jakarta dengerin dong ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk kehadirannya Pak Haji Charles Mekiansa selaku anggota Komisi 11 DPR RI. Nah Sobat K, terima kasih juga sudah menyimak Klinik Keuangan UMKM, program kerjasama K-Radio dan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai jumpa di Klinik Keuangan UMKM berikutnya.